Besok mati guys, tobat yuk. Di Twitter gue baca ada sebuah frasa yang menyatakan orang yang lebih paham atau agamis lebih liar dari sisi seks. Agak aneh. Menurut gue enggak sih. Gini loh, orang yang paham sama agama, orang yang agamis, orang yang soleh, hatinya pasti dijauhi dari bisikan-bisikan setan yang terlarang. Jadi frasa tersebut muncul karena adanya setan. Jadi frasa tersebut adalah frasa dari setan bagi gue. Itu logika dasarnya. Tapi di luar sana sering terjadi fakta-fakta yang ditemukan di lapangan bahwa banyak orang-orang yang melakukan tindakan seksual yang anomali atau asusila di sini. Jadi kayak contoh beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu gitu. Ada seorang anak kecil laki-laki yang lagi wudhu, terus tiba-tiba dilecehkan lah sama bapak-bapak yang pakai kopiah, sarung, koko, dan itu lokasi di masjid. Karena banyaknya hal seperti itu yang muncul di ranah sosial media, akhirnya mungkin orang menyatakan bahwa orang yang lebih agamis mungkin lebih liar nih dalam sisi seksualnya. Kedua, pasti Islam selalu dipojokkan dengan konsep poligami. Berarti nafsunya gede, terus Islam erat dengan Arab. Kalau Arab berarti itunya besar dan macam-macam. Memang tidak elok untuk diucapkan, tapi harus kita pecahkan masalah ini supaya pola pikir kita tidak sesat juga dalam melihat konteks ini. Islam membolehkan poligami karena Allah itu tahu manusia lebih suka untuk berzinah dibanding melakukan hubungan suami istri yang notabene-nya halal. Udahlah, kita sebagai bapak-bapak gak usah pungkirin hal ini. That's why Islam memberikan fasilitas yang namanya poligami, yang which is bukan ranah gue. Tapi gue melihat filosofi di belakang itu, kenapa hukum itu terjadi dan tercipta. Karena itu dasarnya. Ada sebuah perdebatan, seorang ustadz ditanya oleh seorang non-muslim, kenapa Islam melakukan poligami. Dia menceritakan bahwa orang Amerika lebih banyak mempunyai selingkuhan dibanding istri 2, 3, atau 4. Sedangkan Islam memfasilitasi itu. Jadi jelas masalahnya. Jadi bukan masalah karena high sex drive atau keinginan untuk melakukan gairahnya itu besar. Enggak, sebenarnya gitu. Itu semua manusia rata dan sama kok. Kebetulan Indonesia mayoritasnya Islam. 80-85% orang Islam. Karena mayoritasnya orang Islam, kejahatan yang dibentuk oleh orang yang beragama Islam juga pasti otomatis lebih banyak. Begitupun di Amerika. Karena mayoritasnya adalah orang-orang Kristiani, pasti otomatis kejahatan yang besar di Amerika sana adalah berasal dari orang-orang yang beragama Kristiani. Sebenarnya pola pikirnya sederhana. Cuman seperti sebuah anekdot, orang kekurangan wacana, kekurangan berita, kekurangan bahan bicara, sampai akhirnya masuk ke ranah tersebut. Ranah yang sebenarnya nggak perlu diomongin. Cuman daripada jadi fitnah, that's why gue beberkan aja sekalian logika di balik itu seperti apa. Jadi hati-hati dalam menilik logika kita masing-masing, pakai akal sehat terus, karena Islam, Allah Subhanahu Wa Taala memaksa atau menyuruh kita untuk memakai akal kita dalam mengambil keputusan, kebijakan, dan mengeksekusi sebuah pengetahuan gitu.